Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asli Nurpare dari kelas 10 IPS 2. Di sini saya akan memperkenalkan atau menginformasikan tentang sumber sejarah. Nah, apa itu sumber sejarah? Silakan untuk menyimak video ini jangan sampai selesai, jangan di-skip. Sumber sejarah. Pengertian sumber sejarah adalah sumber sejarah disebut juga data sejarah. Pengertiannya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keterangan yang benar dan bahan nyata yang dapat dijadikan sebagai dasar kajian, analisis, atau kesimpulan. Data sejarah atau sumber sejarah juga mempunyai pengertian seluruh informasi yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk merekonstruksi atau menyusun kembali peristiwa di masa lalu. Informasi yang diperoleh dari data atau sumber sejarah adalah keterangan sekitar apa yang terjadi, siapa pelakunya, dan di mana peristiwa itu terjadi dan kapan peristiwa itu terjadi. Seluruh keterangan inilah yang dijadikan dasar untuk merekonstruksi peristiwa di masa lalu menjadi sumber kisah yang sudah dilengkapi dengan proses bagaimana peristiwa itu terjadi beserta latar belakangnya sehingga menjawab pertanyaan mengapa peristiwa itu terjadi. Jenis sumber sejarah. Data atau sumber sejarah tersebut dibagi menjadi sumber tertulis, sumber lisan, dan sumber benda. Sumber tertulis adalah keterangan tentang peristiwa masa lalu yang disampaikan secara tertulis dengan menggunakan media tulis seperti batu, prasasti, dan kertas. Sumber lisan. Data atau sumber sejarah tidak semuanya ditulis, banyak juga data atau sumber sejarah yang tidak tertulis. Kelebihan dari penelitian sejarah lisan. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan adanya komunikasi dari dua arah antara peneliti dengan tokoh, sehingga jika ada hal yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan pada narasumber. Penulisan sejarah menjadi lebih demokratis terbuka karena memungkinkan sejarawan untuk mencari informasi dari semua golongan masyarakat, baik rakyat biasa sampai penjabat. Melengkapi kekurangan data atau informasi yang belum termuat dalam sumber tertulis atau dokumen. Kekurangan dari sejarah lisan. Keterbatasan daya ingat seorang, perilaku atau sanksi terhadap suatu peristiwa. Memiliki subjektivitas yang tinggi karena sudut pandang yang berbeda dari masing-masing pelaku dan saksi terhadap suatu peristiwa, sehingga mereka akan cenderung memperbesar perannya dan menutupi kekurangannya. Sumber benda. Sumber benda disebut juga sebagai sumber krofotal, yaitu sumber sejarah yang diperoleh dari peninggalan benda-benda kebudayaan, misalnya alat-alat atau benda budaya seperti kapak, gerbah, perhiasan, manik-manik, candi, dan patung. Sifat-sifat sumber sejarah. Berdasarkan sifatnya, sumber sejarah tertulis dibagi menjadi sumber primer dan sekunder. Sumber primer. Sumber primer disebut juga sumber utama atau sumber asli. Contoh sumber primer tertulis adalah arsip-arsip. Sumber sekunder. Sumber sekunder disebut juga dengan sumber kedua. Contoh sumber sekunder tertulis adalah surat kabar, sumber yang ditulis oleh sejarawan. Dokumen, artefak, fosil, dan masyarakat. Dokumen adalah merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar, foto, dan karya-karya monumental yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian. Macam-macam bahan dokumen adalah autobiografi, surat kabar, surat-surat pribadi, catatan harian, memorial, keeping, dokumen pemerintah dan swasta, serta cerita roman sejarah. Jenis dokumen adalah ada dua bentuk, yaitu sumber resmi formal dan sumber resmi informal. Studi dokumen dalam penelitian sosial.
metode dokumenter merupakan salah satu jenis metode yang sering digunakan dalam metodologi penelitian sumber yang berkaitan dengan teknik pengumpulan datanya. Terutama sekali metode ini banyak digunakan dalam lingkungan kajian sejarah. Artefak atau artifak merupakan benda arkeologi atau peninggalan benda-benda bersejarah, yaitu semua benda yang dibuat atau dimodifikasikan oleh manusia yang dapat dipindahkan. Contoh artefak adalah alat-alat batu, logam, tulang, gerabah, prasasti, senjata-senjata logam, anak panah, mata panah, dan lain-lain. Terakota, tanduk binatang. Fosil dalam bahasa Latin fossa yang berarti menggali keluar dari dalam tanah adalah sisa-sisa atau bekas-bekas makhluk hidup yang menjadi batu atau mineral. Oleh para pakar yang dibedakan beberapa macam fosil. Ada fosil batu biasa, fosil yang terbentuk dalam batu tumbuhan yang dikira sudah punah tetapi ternyata masih ada, disebut fosil hidup. Fosil yang paling umum adalah kerangka yang tersisa seperti cangkang, gigi, dan tulang. Fosil jaringan lunak sangat jarang ditemukan. Secara singkat, definisi dari fosil harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Sisa-sisa organisme. 2. Terawetkan secara ilmiah. 3. Pada umumnya padat, kompak, keras. 4. Berumur lebih dari 11.000 tahun. Cukup sekian saya jelaskan tentang materi sumber sejarah mata pelajaran sejarah peminatan Indonesia kelas 10 semester 2. Saya mohon maaf apabila di dalam penjelasan materi ini masih banyak kekurangannya, dan saya juga mohon maaf apabila di dalam penjelasan materi ini ada kata-kata atau kalimat yang tidak berkenan baik yang saya tidak sengaja ataupun tidak sengaja. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.